ada cerita seru, entah sih, tapi menurutku seru. Suatu hari terjadi debat, keributan di kantor, dan saya penasaran apa sih, pada ngapain sih. Ternyata terjadi perdebatan soal warna. Saya nguping apa yang terjadi, ternyata development story-nya menarik. Salah satu desainer di kantor ternyata buta warna. Ini nggak masuk akal, absurd di kepalaku. Terus gimana dia mengidentifikasi warna? Ngapalin RGB, ngapalin kode-kode heksadesimal itu. Kan yuk, menarik ini. Gimana ini? Apa ceritanya nih? Bisa tanyain cerita sejarahnya. Ini menarik. Dia cerita kalau sampai SMA dia merasa dirinya idiot. Karena ketika kecil dia diperintah ibunya diajari untuk metik cabai yang udah matang, cabai merah. Dan setelah mencoba berkali-kali, dia gagal terus. Dan sama ibunya ya dimarahin, cuman metik cabai aja nggak pernah berhasil, nggak pernah benar. Setelah SMA, dia baru sadar, setelah ada tes, ternyata dia buta warna. Tapi dia kemudian menerima kenyataan itu, terus mencari solusi, terus malah ngapalin RGB itu. Wah, ini luar biasa. Dia mengalami limitasi fisiknya, mencari jalan keluarnya, dan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Tapi ini juga jadi pelajaran yang menarik ketika ini diframekan pada pengalaman akal. Itu kan pengalaman fisik yang kemudian diatasi oleh akal. Terus ini pengalaman akal dengan pola yang sama, jadinya kan gini. Apa yang terjadi ketika buta warna? Karena kategorisasi warna di matanya sedikit. Jadi warna-warna yang tidak masuk pada kategori yang dia miliki itu dipaksa masuk ke kategorinya. Jadi misalnya dia nggak bisa lihat warna merah, ya mau nggak mau dikategorikan jadi warna hitam yang jenis kayak apa gitu. Jadi monokrom, katakanlah gitulah. Parahnya monokrom, hitam putih aja yang bisa dia lihat. Jadi terjadi proses di mana warna yang tidak bisa dikategorikan oleh yang dia miliki, kamar yang dia miliki, dipaksa masuk pada sebuah kamar. Nah, pola ini kalau terjadi di otak, di akal, ini juga menarik ternyata efeknya. Ada otak monokrom juga. Maksudnya begini, ketika kategorisasi kamar di kamarnya sedikit, di kepalanya sedikit, dia mau nggak mau memasukkan informasi yang dia tidak, dalam tanda petik, tidak pahami, nggak punya kamarnya, dia paksa masuk ke kamar tertentu. Contohnya gimana ya? Contohnya gini, dia punya kamar yang namanya musuh sama temen, pokoknya gitu aja. Jadi ketika ada orang nggak setuju sama dia masukin kamar musuh. Orang setuju sama dia masukin temen. Kalau kemarin setuju, sekarang nggak setuju, ya dulu temen, sekarang musuh. Itu sebenarnya ya kasihan ya, karena kamar di otaknya sedikit nih. Nggak bisa mengkategorikan hal-hal yang lebih, yang kaya, yang warnanya berbeda-beda. Nggak setuju tidak sepandangan, tidak setuju pandangannya bukan selalu berarti musuh, misalnya kan gitu. Setuju juga bukan selalu berarti teman. Manipulasi itu biasanya melalui seolah-olah jadi teman dulu tuh, jadi teman, jadi sahabat dulu, seorang itu dipercaya, terus kemudian baru dibohongin, kan ada gitu. Ini harus ada metodologi, cara seperti teman saya itu kemudian mencari jalan keluar buta warnanya pakai RGB. Tapi kalau otak gimana ya jalan keluarnya? Mungkin kita bisa melihat kok pada interaksi sosial di sekitar kita. Ada orang yang cuma bisa melihatnya untung rugi. Kalau tidak menguntungkan ya wis, kalau nggak masuk di otak dia misalnya gitu. Ada yang kategorinya sedikit ya cuma untung rugi. Yang paling bahaya kan bener salah nih. Otak kepalanya taunya benernya segitu, salahnya segitu. Kalau ada sesuatu di luar yang bisa ditampung oleh kamarnya, mau nggak mau dia akan memaksakan masuk ke kategori benar atau salah. Kalau dia nggak bisa menilai sendiri, dia nanya temennya, ngelihat temennya ngomong salah, dia ngikut ngomong itu salah. Dia ngelihat temennya ngomong itu benar, dia masukin kategori benar tanpa dia menganalisis sendiri. Mungkin ya nggak bisa dipaksa menganalisis juga ya, karena monokrom otaknya, mohon maaf. Terus kemudian lebih bahaya lagi kalau pada sesuatu yang memang dia tidak paham,
dia tidak tanya temennya, terus kemudian mengandalkan kotak yang lain. Bukan benar salah lagi, kotaknya suka tidak suka. Entah benar entah salah. Kalau aku nggak suka sama dia berarti salah. Nah, ini kita ngelihat ngelihat banyak di sekitar kita seperti itu, judgementnya sangat simpel. Mungkin kita tidak boleh menghina atau tidak boleh membenci. Kan salah juga kita kalau menghina orang buta warna. Yang mungkin disesali adalah kalau dia tidak mau untuk bereaksi menutupi dalam tanda petik kekurangannya tersebut. Dan ini bukan kasus yang sedikit, ini lumayan banyak juga, tapi sepertinya jangan dibenci kok seperti itu. Otak monokrom itu perlu disayangi. Kalau semoga dia dan mungkin saya juga masih kurang banyak kompartemen dalam otaknya untuk dibantu, ditemani, membangun diri agar lebih banyak kategorisasi kompartemennya agar bisa melihat dunia dengan penuh warna. Dunia nggak cuma hitam putih. Sepemahaman saya, film berwarna lebih indah daripada hitam putih. Tapi terserah pengalaman Anda dan kompartemen mata Anda.